survei itu adalah potret data. Dia bukan sebuah kebenaran yang sifatnya prediktif. Bagi orang yang memiliki moral dan etik, tanggung jawab mereka kepada publik dan kepada media mengatakan ini bukan prediksi, ini adalah potret. Tapi yang kita lihat adalah serangkaian series propaganda, sehingga kita nggak tahu lagi ini ular atau belut atau apa makhluk yang terjadi ini. Inilah yang kemudian harus kita letakkan. Kita nggak boleh mabok dalam hal ini. Jadi kalau toh harus bertaubat pada proses ini, yang ini yang harus kita letakkan. Kebetulan kami di DPR, Bang Karni sedang menginisiasi revisi undang-undang BPS, Badan Statistik. Itu untuk BPS. Kenapa? Karena konteks seperti ini kemudian dia bisa membuat cacing jadi naga, naga jadi cacing. Yang hitam bisa jadi putih, yang putih bisa jadi hitam. Hajab si Rajab bin Mustajab. Ya. Ini yang kemudian Pimpa ini yang nggak tahan gitu. Jadi nalar akademiknya, nalar ilmiahnya itu hilang ketika dia tidak memiliki standpoint yang clear. Nah, konteks ini yang kemudian harus kita benarkan bahwasanya, sebagai sebuah orang yang bernalar ilmiah, pendekatan saintifik itu harus jelas. Tapi tidak kemudian bagian, bos, bro, mas, kalau jenengan itu posisinya poster, ya poster. Kalau jenengan itu konsultan, ya silahkan. Ini kan enggak, Bang Karni bayangkan bagaimana usahanya itu ngayunnya luar biasa. 3 periode mentok kejedot, habis itu Prabowo Jokowi mentok kejedot, sekarang 1 putaran, na'udzubillahi min dzalik. Yang harusnya bicara 1 putaran itu ya Amin nomor 1, Bang Karni. Gitu Bang Karni. Ini kan kami tidak dalam kerangka itu. Kenapa? 1, kita lihat. Kalau kita verifikasi secara detail hasil-hasil survei yang beredar ini, yang pertama adalah bagaimana kalau referensinya Uting dari Australia itu, 81% rakyat menginginkan perubahan. Kita breakdown itu, perubahan apa yang diinginkan oleh rakyat. Pertama, 80% itu khususnya generasi milenial dan Gen Z itu resah bagaimana problem lapangan pekerjaan kita begitu akut sekali. Dulu di awal-awal 80-an, Prof, masih ingat kita awal 90-an, 1% itu pertumbuhan ekonomi ekuivalen dengan 800% 800 ribu penyerapan tenaga kerja. Jadi menteri tenaga kerja itu, jadi menteri tenaga kerja gagal dong. Kamu diam dulu aja. Itu kan menteri tenaga kerja. Pacatmu kita gantian pacot. Jadi setelah krisis 98 itu decline, 1% itu ekuivalen dengan 400 ribu. Hari ini, Prof, 1% itu cuma 120 ribu penyerapan tenaga kerja. Nah, bagaimana konsen kita ini bukan barisan fans club yang melakukan ombus-ombus kalau bahasa Bang Uco ini kan, meniup-niup ini jadi besar. Tapi, bos, ini problem real nih. Bagaimana perubahan itu menginginkan lapangan pekerjaan ini terjadi. Bang Karni, harga pupuk itu luar biasa sehingga Caimin benar-benar ngomong kalau Amin ini berkuasa harga pupuk gratis gitu kan. Itu sederhana aja. Sampai ini Indonesia merdeka, pabrik pupuk kita cuma 5, Bang Karni. Cuma 5 nih. Harga pupuk mahalnya. Bang Karni sebagai orang Padang pasti protes harga cabai mahal, minta ampun kan. Jadi ini gila-gila nih. Nah, bagaimana keluar dari proses ini? Yang kedua, harga-harga, kemiskinan. Ini 80%. Jadi kita kembali kepada pokok soal kita. Bagaimana berpemilu ini melagakan apa yang bisa menjadi way out. Jadi bukan kemudian silau dengan fans club gemol-gemol gitu, aduh mama gitu kan. Prosesnya adalah melagakan bagaimana imajinasi Indonesia ke depan yang 100 tahun Indonesia emas itu bagaimana. Dikonfirmasi dengan jejak rekamnya. Itu yang harus kita lihat dari proses ini. Jadi kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka kemudian apa-apa yang pernah disolidkan sebelumnya, apa-apa yang pernah kita letakkan sebagai basis etis dan common komitmen dalam negara demokrasi berbasis negara hukum, ayo sama-sama kita jaga. Toh, siapa sih yang buktinya kami partai politik ini kan sebagai kesatria untuk bertanding. Buktinya kita mendaftarkan paslon kita ke KPU, buktinya kita siap bertanding. Nggak ada orang yang mau kalah dalam pertandingan. Karena kecurangan itu seperti kentut yang tidak jelas bentuknya tapi baunya busuk sekali. Jadi kita jaga ini bersama-sama, kita no viral no justice sama-sama. Dan terakhir Bang Karni, saya ingin tutup ini dengan perkataan makan lontong Padang pakai sendok, makan lontong Medan pakai sendok dan garpu. Kalau ingin perubahan, pilih nomor 1.